Sahabat Matanera, beberapa waktu lalu Pak Anies Baswedan, calon presiden Koalisi Perubahan, kembali memantik kehebohan publik dan netizen di media sosial. Simpel tapi menohok dan berkelas. Beliau memposting di akun media sosial aktivitas pribadinya dalam bentuk foto. Foto tersebut mengundang respon dan komentar yang menohok dari netizen. Para pendukung dan loyalis Pak Anies juga ramai-ramai mencoba menarik pesan dari unggahan tersebut. Namun sayangnya, unggahan, gagasan, dan opini beliau tidak ramai direspon oleh elit politik atau calon presiden lainnya. Buku yang dibaca Pak Anies berisikan prinsip-prinsip menangani krisis utang dengan baik. Berbagai elit dunia telah membaca buku tersebut, seperti mantan gubernur Bank Sentral Amerika dan juga mantan Menteri Keuangan Amerika, serta berbagai elit keuangan lainnya. Katanya sih, unggahan Pak Anies di media sosial sebagai simbol bahwa Pak Anies selalu konsisten menarik perpolitikan Pilpres 2024 ke dalam ruang adu gagasan dan adu konsep. Salah satu loyalisnya juga menuliskan dengan sangat bombastis bahwa Pak Anies memang menunjukkan kaliber kepemimpinannya yang substansial, yakni berpikir pada problem pokok. Tetapi sejauh ini yang kita lihat dari safari politik beliau adalah soal isu keadilan sosial, perubahan dan demokrasi. Pertanyaan realistis kita untuk para loyalis Pak Anies, apakah hal tersebut betul-betul baru? Sebenarnya kita tidak asing dengan isu soal keadilan sosial, perubahan dan demokrasi. Yang kita butuhkan adalah apa program kerja yang betul-betul berbeda dan akan mengakselerasi kemajuan Indonesia. Saya dan barang tentu sahabat mata nera lainnya melihat unggahan Pak Anies sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Hal menarik hanyalah panorama alam laut dan senja yang sangat indah. Ada beberapa poin penting yang mesti kita tegaskan bersama. Pertama, membaca adalah salah satu kebutuhan hidup manusia yang mau berubah dan maju. Para pendiri bangsa kita semisal Bung Karno, Muhammad Hatta, dan lain sebagainya adalah pribadi-pribadi yang jenius, kutu buku, berani, dan revolusioner. Gagasan mereka sudah tertulis dalam banyak buku, baik karya sendiri maupun yang ditulis oleh orang lain. Semuanya mengguncang dunia. Fakta menyedihkan di negara ini, salah satunya juga adalah soal literasi. Literasi kita memang masih sangat rendah. Praktik pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi belum secara serius mengarahkan manusia Indonesia untuk menjadi pribadi yang berliterasi tinggi. Sampai di sini perlu kita ingat, Pak Anies adalah salah satu sosok yang pernah menjadi Menteri Pendidikan. Bisa kita tanya bagaimana pendidikan Indonesia di era beliau. Kedua, setiap pemimpin dan calon pemimpin, dalam hal ini calon presiden kita tahun 2024, pasti memiliki gagasan besar untuk membangun Indonesia. Mereka pasti akan selalu mau belajar untuk merumuskan dan mengadministrasikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Saya heran saja kalau ada yang menyebutkan hanya Pak Anies yang memiliki gagasan besar, yang substansial dan pokok. Bahwa yang memposting foto sedang membaca itu sejauh ini hanya Pak Anies. Kita sebutkan tokoh politik kita yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden, yaitu Pak Anies, Pak Ganjar, dan Prabowo Subianto. Ketiganya tentu memiliki gagasan dan ide yang cemerlang untuk membangun negara. Hanya saja sejauh ini perbedaan penafsiran para pendukung dan para loyalis masing-masing capres yang berbeda. Hal seperti ini termasuk lumrah dalam demokrasi. Demokrasi membuka ruang untuk berdebat, berdialektika, dan beradu gagasan. Ketiga, soal utang Indonesia. Dalam teori pembangunan, utang merupakan sumber pembiayaan penting bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Utang negara kita memang sudah banyak. Utang sifatnya penting dan legal. Saya hakul yakin siapa saja pemimpin negara ini ke depan pasti menggunakan metode berutang. Undang-undang kita mengatakan bahwa rasio utang negara tidak boleh melebihi 60% dari GDP nasional. Hanya saja utang negara mesti betul-betul untuk keperluan negara, seperti pembangunan infrastruktur dan penanganan kesejahteraan masyarakat. Kita memang punya sejarah kelam soal utang, terutama era Orde Baru. Tetapi kita juga ingat bahwa utang era Orde Baru berbeda pemanfaatannya dengan utang saat Presiden Jokowi. Kita tidak boleh menutup mata juga bahwa utang negara saat ini diarahkan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Sampai di sini jelas, siapapun presiden kita ke depan pasti masuk dalam jalur utang juga dalam membangun Indonesia. Keempat, menurut saya, negara kita membutuhkan seorang eksekutor yang berani dan bijaksana. Sekali lagi, perlu kita tegaskan kembali, baik Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo sama-sama memiliki gagasan yang pokok bagi Indonesia ke depan. Hanya saja kita perlu melihat siapa dari ketiganya yang dinilai akan sungguh-sungguh mengadministrasikan dan menjawab kepentingan masyarakat apabila kemudian menjadi presiden. Siapa dari ketiganya yang akan betul-betul turun ke bawah kepada masyarakat kecil dan menjawab persoalan mereka. Selain keempat hal di atas, bagi saya,
Satu hal penting juga adalah keberanian dalam menindak kelompok-kelompok yang merongrong ideologi Pancasila. Isu penindakan terhadap radikalisme dan fundamentalisme serta intoleransi sepertinya tetap menjadi hal yang harus dikedepankan dalam Pilpres 2024. Sikap dan penindakan tegas Presiden Jokowi terhadap ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila sangat layak dipertahankan dan dilanjutkan. Kita semestinya tetap mewaspadai dan membebaskan negara ini dari gerakan kelompok garis keras yang berbaju agama untuk kepentingan politik menggantikan Pancasila. Hal seperti ini tetap menjadi perhitungan kita dalam Pilpres 2024. Kalau saja nantinya Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden yang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024, maka kita mesti melihat secara independen dengan mata jernih siapa dari ketiganya yang tegas terhadap kelompok garis keras yang merongrong ideologi negara Pancasila. Hal yang paling penting juga bagi sahabat mata merah, di tengah keriuhan informasi soal Capres 2024, kita juga mesti memperhatikan dan membaca sosok yang betul-betul layak untuk dipilih. Lihat secara mandiri informasi tentang mereka, soal rekam jejak dan visi misi dan integritas pribadi. Apakah kata-kata mereka bisa dipercaya? Apakah gagasan dan ide-ide substansial mereka bisa diterjemahkan ke dalam program-program yang pro rakyat? Bisa menjadi pengetahuan bersama kita bahwa pada tahun 2024, Pilpres dan Pileg masih milik oligarki dan mereka yang ingin kekuasaannya terus langgeng. Kita juga sebaiknya realistis saja. Tidak perlu menggebu-gebu apalagi saling sikut demi Pilpres 2024. Kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.